Duka mendalam dirasakan oleh seluruh keluarga atas kepergian untuk selamanya aktor senior Ferenc Raymond Sahetapi atau yang lebih dikenal sebagai Ray Sahetapi. Beliau meninggal dunia pada Selasa 1 April 2025 yang bertepatan dengan hari kedua Idul Fitri. Ray Sahetapi lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 Januari 1957. Jenazah almarhum akan dimakamkan pada Jumat 4 April 2025 di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Sebelumnya, jenazah akan disolatkan terlebih dulu di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurut keterangan dari Raya, pihak keluarga sempat membahas kemungkinan pemindahan makam almarhum dari TPU Tanah Kusir ke pemakaman keluarga di kampung halamannya di Palu. Namun hal tersebut masih dalam pembicaraan lebih lanjut. Adapun alasan keluarga menunda pemakaman adalah untuk menunggu kedatangan Surya, putra kedua Ray Sahetapi yang saat ini masih berada di Amerika Serikat. Untuk prosesi pemakaman kita akan dimakamkan nanti hari Jumat di Tanah Kusir. Setelah sholat Jumat, almarhum akan disolatkan dulu di Masjid Istiqlal karena sembari menunggu kakak saya yang dari Amerika. Tapi ada perencanaan mungkin setelah 1-2 tahun beliau ada keinginan untuk dimakamkan di makam keluarga di kampung kita di Palu. Setelah ada berbagai macam pertimbangan, pertama kita akan pemakamannya melalui prosesi agama Islam yang dimana harus cepat, dan setelah pertimbangan karena banyak yang keluarga sudah banyak di Jakarta, agar lebih efisien kita dimakamkan di Jakarta dulu. Mungkin 1-2 tahun lagi kita akan diskusikan lagi akan menurut keinginan almarhum untuk dimakamkan di makam keluarga di Palu sana. Sudah berangkat ya? Sudah on the way ke sini. Besok baru tiba. Malam. Sebenarnya pesannya itu dia kepingin meninggal dikuburin di kampungnya. Itu dia punya pesan. Karena dia yang salah satu juga motornya yang supaya ada kuburan keluarga. Jadi dia kepingin saya ditanam di sini. Ray Sahetapi diketahui menderita stroke sejak tahun 2023. Sejak saat itu, kondisi kesehatannya mengalami pasang surut dan tidak stabil. Pihak keluarga serta tim medis telah berupaya memberikan perawatan terbaik, namun kesehatannya terus menurun, terutama sejak minggu kedua di bulan Ramadan 2025. Selain stroke, almarhum juga diketahui mengidap diabetes serta beberapa komplikasi penyakit lain yang semakin memperburuk kondisinya. Selama masa sakitnya, Ray Sahetapi lebih banyak menjalani perawatan di rumah dengan pemantauan dokter secara intensif. Namun, pada Selasa 1 April 2025, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Ray Sahetapi menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di Jakarta. Sakitnya ada dari minggu kedua bulan puasa, tanggal 11 masuk, tanggal 12 drop, habis itu sempat ke kondisi yang membaik. Lalu kemarin itu drop lagi, saya baru dikabarin jam 8 malam. Dan beliau almarhum meninggal jam 9.04. Awalnya itu sebenarnya hanya mau check up, tapi ada beberapa kondisi yang ternyata harus dirawat di rumah sakit. Secara general beliau ini sakit gula yang akhirnya berkomplikasi ke stroke dan ada penyumbatan di otak. Sebelumnya dia bisa main catur, walaupun ngomong susah, ya, supaya kita latih untuk dia bermain catur. Kemudian karaoke. Kebetulan di tempat kita itu ada karaoke, kita putarin lagu supaya dia bisa nyanyi gitu ya. Lagu yang album dia mungkin kalian bisa buka, album Ray Sahetapi, ada itu. Album satu-satunya itu. Nah dari situ makin lama makin drop, kita bawa ke RSPAD karena di sini ditambah diketahui semua penyakit-penyakitnya itu. Akhirnya dirawat di sini sampai dari tanggal 3, tanggal 1 dia meninggal.
Jadi sudah komplikasi ya. Sebagai seorang ayah, Ray Sahetapi bukan hanya menjadi kepala keluarga, tetapi juga panutan dengan jiwa sosial yang tinggi. Anak-anaknya tumbuh dengan meneladani nilai-nilai yang ditanamkan almarhum tentang kerja keras, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Meski disibukkan dengan dunia seni peran, Ray selalu menyempatkan waktu bagi keluarganya, mengajarkan arti ketulusan dan kasih sayang. Di mata para sahabat, Ray juga adalah pribadi yang rendah hati dan penuh perhatian. Banyak rekan sesama aktor yang merasakan kebaikan hatinya, termasuk Tio Pakusadewo yang mengaku sangat terbantu dalam perjalanan hidupnya berkat sosok almarhum. Ya, ayah ini sosok yang satu, jiwa sosialnya tinggi, itu yang sangat kami tauladani dan tidak pernah melihat adanya sekat-sekat sosial dari masyarakat kelas bawah sampai kelas atas. Di mata beliau semuanya sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang begitu. Dan semua orang harus ditreat dengan baik. Begitu sih. Itu tauladan yang saya pelajari dari ayah. Yang kita merasa kehilangan sekali sosok Bang Ray, orang yang sebenarnya sangat kreatif dan sangat mengagungkan konsep Nusantara. Itu kalau setiap kali ngobrol dulu selalu ngobrol tentang konsep Nusantara. Jadi bagaimana Nusantara itu kekuatan konsepnya itu yang mempersatukan kita. Saya pikir ini ya, mudah-mudahan saya salah sih sebetulnya. Ketika seorang seniman mengalami sakit yang serius, itu menjadi sulit ya. Karena seniman itu bisa diatur kalau dengan senario, tapi kalau dengan hal-hal seperti itu akan sulit. Pasti ada perlawanan. Nah, hidup ini banyak sekali hal-hal filosofis yang mendasari mereka menjadi ada perlawanan terhadap penyakit itu. Misalnya apa? Aduh, hidup ini sekali kok diatur, misal kayak gitu. Jadi, kadang-kadang ketika seniman udah mulai sakit kayak gitu, aduh, khawatir banget kayak gitu. Jadi apa ya? Tidak mutual menghadapi penyakitnya, tapi dia ada versi lain pada dirinya dalam menghadapi itu. Suka-suka dia aja, tapi Ray itu unik lah. Ray itu kan artinya sinar ya. Dia seperti sinar yang mentereng pada tempatnya dan meredup pada waktunya. Ray itu satu-satunya orang yang datang ketika saya mau dipindah dari tempat rehab ke Cipinang. Ray datang antar saya sampai ke Cipinang waktu itu ya. Dari Polda ke tempat rehab. Jadi saya nggak bisa melupakan hal yang demikian pentingnya buat saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.